Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Ghaib. Wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jalani kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Litakuna muwahhidan lirabbi. Jadilah engkau bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersatu. Kayak apa bersatu dengan Allah? Bersatu maksudnya adalah satu komando, semata-mata karena Allah, bersama Allah, hidup karena Allah, hidup karena Allah. Dalam kitab Risalah Al-Amin, Risalatul Amin di Syekh Abu Hasan As-Sajili, ayyakula bismillah, ketika engkau mengatakan bismillah lil makna billahi, itulah makna billahi, bersama Allah, ma'allah, billahi lil ma'iyah, billahi, bersama Allah, minallah, engkau dari Allah, ilallah, dan hidup matimu karena Allah. Dan kita ucapkan di dalam setiap sembahyang kita, ini wajjahtu wajhiyadilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan diriku, wajahku kepada pemilik pencipta langit dan bumi. Subhanallah. Berarti kita menggapai menuju nur Allah, menuju nur Allah sampai kita menjadi fana, sampai kita merasakan kita tidak ada berarti sama sekali, tidak memiliki apa-apa dan tidak punya apa-apa. Itulah hakikat diri kita. Subhanallah. Paham ya kalian? Itu arti fana. Nah, itulah juga arti bersatu dengan Allah. Jadi bersatu dengan Allah itu bukan jasad dengan jasad atau apa, tidak mungkin. Maksud bersatu itu dalam makna, maknawi. Itulah dimaksud fana. Yakni kita menyadari diri kita ini tidak ada arti apa-apa sebenarnya. Karena itu kita tidak bisa, tidak berhak untuk sombong, angkuh dalam hidup ini. Kita tidak berhak untuk mengklaim kita hebat. Mungkin secara harta benda kita kaya, tapi ketahuilah kekayaan kita itu semata-mata adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Pak Aloy itu jadi juru parkir aja sih, Din. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, Habib menambahkan hujur wa nusuki wa mahyaya. Nusuk itu melakukan haji. Nusuk itu pada dasarnya melakukan haji. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Itu Al-Qur'anul Karim, di dalam Al-Qur'an, dan itu juga yang kita baca pada awal sembahyang. Nah, makanya ada orang yang tidak mengerti itu meskipun dia muslim. Banyak itu orang muslimin. Makanya belajar, berguru belajar. Jangan belajar tuh CBSA. CBSA tahulah. Cara belajar siswa aktif. Itu jangan dilakukan itu. Bahaya untuk kita beragama lah, untuk sekolah agama lah. Kalau ilmu politik silakan aja CBSA, ilmu ekonomi silakan aja CBSA, ilmu monter silakan aja CBSA. Tapi kalau ilmu agama jangan sekali-kali CBSA. CBSA tuh belajar sorangan, buka YouTube, buka Google, memahami sendiri. Pas masuk paham-paham yang tidak baik. Contoh paham yang tidak baik, ISIS tau kalau ISIS di Suriah itu apa nih, PLN kah nih, PLN sama PLN sama tempat air minum dibomnya. Sebelum membom tuh berucap Allahu Akbar, baca Fatihah 4 pulang. Masya Allah. Akibat dibom itu umat Islam berapa? Tidak bisa listrik berapa bulan, tidak punya listrik. Mungkin tahunan, mungkin berapa bulan, tidak bisa minum. Jolim enggak?
Tapi yang diucapkannya apa? Allahu Akbar. Ya Allah. Kenapa jadi itu? ISIS tuh. Nah, akar tuh. Ya kan akhirnya gereja dibomnya, apalagi nah, itu gereja dibomnya karena masjid bisa dibomnya juga bila tidak sepaham dengan dirinya bisa dibomnya, dan dia mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ini menodai kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi seperti itu? CBSA, cara belajar siswa aktif. Bahasanya lah tuh bukan CBSA. Kalau di sekolah bagus aja, cuma tidak berguru. Kalau bergurunya juga, kalau andaikan berguru, bergurunya tidak jelas, sikapnya adalah menyalahkan orang lain. Dulu Candi Borobudur dibom. Bisa apa dibom? Candi. Ini menjadikan orang musyrik ke Jajar. Siapa yang musyrik? Umat Islam ke Candi Borobudur itu tidak ada masalah. Umat Islam ini sudah dijamin oleh Rasulullah, sudah dijamin oleh Rasulullah tidak akan pernah berbuat syirik. Maksudnya syirik yang jelas tidak ada. Kenapa? Ini lastu jar Nabi, aksyakum minas syirki. Aku tidak pernah takut umatku ini berbuat syirik. Wah, luar biasa kan? Kenapa tidak takut? Yang aku takutkan tanah kasu, kalian tuh bermusuh-musuhan, berpecah dah. Apa yang diperebutkan? Harta. Ujung-ujungnya ISIS. Apa semalam? Syukur nih ISIS sudah dihancurkan kah? Coba, ini ISIS sudah masuk ke Indonesia, ya kayak apa? Harus dilawan. Dilawannya dengan cara akhlak, tapi biarkan organisasi-organisasi kayak Nahdlatul Ulama melawan dengan cara tertentu, menggunakan kekuatan politik supaya pemuda-pemuda Islam yang tidak tahu agama ini banyak kan. Karena umat Islam itu habis tahu sholat 5 waktu sudah santai aja, ongkang aja, mengenal Allah tidak lagi dia, karena sudah merasa tahu tentang Allah, padahal sangat buta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu mengenal Allah itu wajib fardu ain sebenarnya, tapi dia tidak tahu. Itulah umat Islam. Cuma syukurnya umat Islam ini ada jaminan syafaah dari Rasulullah, itu syukurnya. Masuk neraka juga Pak, ya lah, tapi tidak abadi di dalam api neraka, ya lah. Ya, kalau mau tidak abadi di dalam neraka silahkan, tidak ada yang masalahkan, ya lah. Ya lah, namun kawat tuh jangan digegetel. Neraka tuh digegetel aja jangan. Merokok isap aja terus ke bapak. Neraka jangan ditantang-tantang. Maka minggu kemarin kata Syekh, jangan sampai engkau jadi Jabariyah, jangan pula engkau menjadi Qadariyah. Kayak itu kalau semalam, jangan jadi Jabariyah, jangan jadi Qadariyah. Jadilah di tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ulun menjelaskan Jabariyah panjang lebar, Qadariyah panjang lebar. Inti dari minggu kemarin, Jabariyah itu adalah menghilangkan ikhtiar dalam hidupnya. Sebaliknya Qadariyah menghilangkan eksistensi keberadaan Allah dalam hidupnya. Misal, orang Jabariyah menganggap hidup ini seperti kapas atau seperti wayang kulit sekehendak dimainkan oleh dalang. Itu Jabariyah. Qadariyah, Tuhan tidak ada ikut campur lagi dengan urusan manusia. Manusia pokoknya kalau kaya memang karena manusia kaya, bisa kaya. Kalau miskin dasar manusianya bodoh. Wah, gitu. Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Semua ayat digunakan, dipakai, ditawakufkan. Ayat yang menyatakan mendukung Qadariyah dengan ayat yang mendukung Jabariyah dikumpulkan, disatukan sehingga jadi mesra dia maknanya. Apa makna mesranya itu? Manusia diberikan Tuhan hak untuk ikhtiar. Ikhtiar itu dalam bahasa Arab artinya memilih, melakukan pilihan demi pilihan, berusaha. Meskipun pada akhirnya ketika dia berusaha, terjadinya sesuatu keberhasilan itu semata-mata juga adalah karena anugerah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaklah, makanya ucapan kita dengan ucapan Bismillah. Di situ ada kita yang mengucapkan.
yang menolong adalah Allah. Seperti dikatakan Rhoma Irama, apa aja Rhoma Irama ya? Keringatnya apa guru? Perjuangan dan doa. Wah, kalau Rhoma Irama kalau tuh, nah ya kayak itulah.